Keesokan harinya pagi-pagi sekali setelah bangun tidur, Tracy menyadari bahwa ada panggilan tak terjawab dari Ryan. Dia pun sangat terkejut sehingga buru-buru menelpon balik. Halo Ryan, kemarin malam kamu menelponku. Apa yang terjadi? Apa penyakit Daniel memburuk lagi? Tidak. Ryan menyalakan pengeras suara sambil memperhatikan raut wajah Daniel dengan hati-hati, lalu menjawab dengan seksama, kemarin malam aku ingin pergi menjenguk Naomi, jadi menelpon Anda untuk mencari tahu Anda sudah tidur atau belum. Jika belum tidur, aku ingin meminta Anda kembali untuk menjaga Tuan Daniel. Oh, sungguh mengejutkanku. Tracy menghela nafas lega. Aku kira terjadi sesuatu padanya. Tidak ada apa-apa. Ryan menjawab tanpa sadar, tetapi setelah selesai bicara, dia melihat tatapan mata Daniel, maka buru-buru mengubah perkataannya. Kemarin malam dia masih baik-baik saja, tapi pagi ini sepertinya dia merasa sedikit tidak enak badan. Apa? Tracy langsung panik. Apa sudah memanggil dokter? Aku akan segera ke sana. Baik. Anda datanglah dulu, baru bicara lagi. Setelah mengakhiri panggilan itu, melihat sudut pipi Daniel menyunggingkan senyum puas, Ryan tahu bahwa tujuan Daniel sudah tercapai. Dalam hati Ryan pun bernafas lega. Nona Tracy akan segera kembali untuk menemani Anda. Kalau begitu, setelah dia kembali, kamu pergilah temani Naomi. Benar saja, sekarang Daniel menjadi sangat mudah diajak bicara. Tidak boleh meninggalkan pacarmu seorang diri di rumah sakit. Sungguh bukan pria sejati. Terima kasih Tuan Daniel. Ryan merasa sangat gembira. Tapi, kamu harus memperhatikan ucapanmu. Daniel teringat sesuatu, maka mengingatkan, bukan aku yang menyuruh dia kembali. Mengerti, aku mengerti. Ryan mengangguk berulang kali. Bantu aku mandi dulu. Sudah berbaring selama beberapa hari. Tubuhku sungguh bau. Baik. Tracy bahkan tidak sempat menemani anak-anak menyantap sarapan. Dia buru-buru kembali ke villa sisi selatan. Setelah turun dari mobil, Tracy melangkah dengan cepat dan naik ke lantai atas, lalu menerobos masuk ke kamar dengan panik. Sebelum selesai perkataannya, dia sudah tertegun. Daniel berbaring di ranjang sedang memakan dumpling buatan Bibi Riana dengan santai. Melihat Tracy, Daniel segera memasang wajah serius, lalu berpura-pura terlihat lemah. Tidak ada nafsu makan. Bawa pergi. Ryan buru-buru membawa pergi dumpling itu, lalu berpura-pura mendesah dengan khawatir. Tuan Daniel, setiap hari Anda tidak mau makan. Harus bagaimana ini? Ada apa? Tracy berjalan masuk dengan cepat, lalu bertanya dengan cemas. Lukamu terasa sakit lagi? Atau ada gejala lain? Ryan, apa kamu sudah memanggil dokter? Lukanya terasa sakit hingga membuat Tuan Daniel tidak bisa tidur sepanjang malam. Ryan memasang ekspresi tidak berdaya. Aku mau memanggil dokter, tapi Tuan Daniel tidak mengizinkan. Bagaimana boleh tidak memanggil dokter? Cepat hubungi Dokter Heidi. Tracy buru-buru mendesak. Sudah. Memahami arti ekspresi Daniel, Ryan pura-pura berkata dengan sedih, Dokter Heidi bilang dia sudah melakukan segala hal yang dia bisa. Sekarang dia juga tidak berdaya, hanya bisa bertahan. Apa tidak ada obat penghilang rasa sakit? Melihat Daniel yang sangat lemah, Tracy merasa sangat sedih. Obat penghilang rasa sakit sudah tidak efektif. Ryan semakin bicara dengan menyedihkan. Alasan utama karena luka kepala terlalu dalam.
Daniel terbatuk kering beberapa kali mengisyaratkan agar Rian jangan bicara lagi. Awalnya kepala hanya terkena pecahan pot bunga, sekarang malah bicara seolah-olah dirinya akan segera mati. Nanti Tracy bisa curiga. Tentu saja pada saat ini dia tidak tahu bahwa Tracy sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya. Semua gara-gara aku. Tracy merasa sangat bersalah. Tidak boleh makan dumpling. Beberapa hari ini, kamu tidak boleh makan makanan yang berminyak. Aku akan membuat sup nasi untukmu. Setelah bicara, dia pun hendak keluar. Nona Tracy, Rian buru-buru menahannya. Biar aku yang menyuruh Bibi Riana membuatnya. Anda temani Tuan Daniel saja. Iya, baik. Tracy duduk di samping ranjang lalu menyentuh dahi Daniel. Coba aku lihat, apakah demam? Aku tidak akan mati. Meskipun Daniel berkata seperti itu, tetapi dia malah memasang ekspresi lemah dan menyedihkan. Dia menyadari bahwa semakin dia berpura-pura lemah, Tracy pun semakin khawatir. Melihat wanita ini khawatir, dalam hati ia merasa sangat senang. Benar saja begitu mendengar ucapannya, Tracy sangat sedih menahan air mata, lalu memeluknya dengan sangat erat. Hatinya sangat cemas dan sangat sedih. Dia hanya berpura-pura tidak peduli karena tidak ingin Daniel menyadari bahwa dia sudah mengetahui penyakitnya. Sebenarnya dia menghitung hari setiap hari dari waktu 1 bulan yang dikatakan Dr. Heidi. Sekarang hanya tersisa 26 hari. Dalam waktu 26 hari, dia harus mengundang tabib dewa ke villa sisi selatan. Kalau tidak, kondisi Daniel benar-benar sangat berbahaya. Aku tidak apa-apa. Saat melihat Tracy seperti ini, Daniel sedikit panik, berpikir kembali apakah aktingnya terlalu berlebihan. Segera berkata, "Tadi aku hanya menggodamu." Tracy tidak bicara, hanya memeluknya, membenamkan wajah di pundaknya, tidak berani membiarkan lihat air matanya. Daniel sedikit tidak tenang, apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Kalau pot bunga itu tidak mengenaimu, maka kamu tidak akan seperti ini. Tracy sangat menyesal kalau pot bunga itu tidak mengenai Daniel. Setidaknya dia akan memiliki lebih banyak waktu, resikonya juga akan lebih sedikit. Benar, aku yang melakukannya demi menyelamatkanmu. Daniel memanfaatkan kesempatan untuk meminta sesuatu padanya. Jadi, kamu harus bertanggung jawab terhadapku. Tracy tertawa mencubit pipinya dengan lembut. Sebelumnya, kamu juga berkata seperti ini di rumah sakit. Bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab? Menjagamu. Bukankah sekarang aku sedang menjagamu? Bukan hanya sekarang, Daniel berkata dengan serius, tapi harus terus menjagaku sampai aku mati. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tracy langsung marah saat mendengarnya. Kamu baik-baik saja, apanya yang mati? Aku beritahu kamu, kalau kamu mati, maka aku akan menikah dengan pria lain dengan membawa anak-anakmu, membuat mereka memanggil orang lain papi. Tracy mengancamnya dengan sangat marah. Kamu berani? Daniel langsung marah seolah-olah api bisa menyembur dari matanya. Kamu lihat saja, aku berani atau tidak? Tracy segera memprovokasinya. Bukan hanya itu, aku juga akan menghabiskan hartamu, tinggal di rumahmu. Lagi pula, keluarga Wellens sudah tidak ada orang. Semua harta adalah milik anak-anakku. Terserah aku bagaimana menghabiskannya. Tracy, kamu... Daniel marah sampai wajahnya pucat, sangat ingin menghajarnya, tapi seluruh tubuhnya kaku, sama sekali tidak bisa bergerak. Apa? Tracy menarik pipinya, berkata dengan kejam padanya. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa bergerak.
aku bisa melakukan apapun yang aku mau terhadapmu. Kamu... Daniel sangat murka, bola matanya sampai hampir keluar. Marah kan? Kalau marah, maka cepatlah sembuh. Saat melihatnya marah, panik, dan tidak berdaya, Tracy ingin tertawa, tapi malah terus mengancamnya. Jalani pengobatan dengan baik, teruslah hidup, barulah kelak bisa bertengkar denganku. Kalau tidak, kamu hanya bisa melihatku mencelakai keluarga Wellens. Saat mendengar ucapan ini, amarah Daniel langsung menghilang. Hatinya tersentuh. Dia mengulurkan tangannya yang kaku dengan susah payah, memeluknya dengan erat. Dia tahu bahwa Tracy sedang memprovokasinya, ingin agar dia terus hidup dengan baik, barulah bisa berkata dengan tidak masuk akal seperti tadi. Mungkin Tracy sudah tahu kondisinya yang sebenarnya. Mungkin Tracy cemas akan terjadi sesuatu padanya. Daniel tidak ingin bertanya, tidak berani bertanya, juga tidak mau membongkarnya. Tidak peduli bagaimanapun, yang penting Tracy berada di sisinya dan mencintainya. Tok 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 tok. Saat ini Bibi Rihanna mengetuk pintu dan masuk. Saat melihat mereka berdua sedang saling berpelukan dengan erat, dia langsung berbalik dengan panik. Maaf, aku akan keluar dulu. Tunggu sebentar. Tracy bergegas menyapa. Bibi Rihanna, berikan buburnya padaku. Baik, Nona Tracy. Bibi Rihanna meliriknya dengan tidak enak hati, meletakkan bubur di atas meja, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Baiklah, ayo makan bubur. Tracy mengambil mangkuk bubur, duduk di samping ranjang untuk menyuapi Daniel. Ayo, Daniel mengerutkan kening, berpikir dalam hati, dosa apa yang telah dilakukannya sampai harus makan bubur setiap hari? Selama 2 hari berikutnya, Tracy menjaga Daniel dengan sepenuh hati, tapi setiap malam dia tetap kembali ke villa sisi utara untuk menemani anak-anak makan malam. Setelah makan, dia menemani anak-anak bermain sebentar, bercerita untuk mereka, lalu kembali ke villa sisi selatan untuk menemani Daniel. Di tengah itu pagi hari, dia juga pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Naomi dan Windy. Kondisi Naomi sangat stabil, sekarang sudah memastikan hubungan dengan Ryan. Ryan akan meluangkan waktu untuk menemaninya di rumah sakit setiap hari, merawatnya dengan baik dan penuh perhatian. Bahkan Paula merasa sangat iri, meski tidak mudah dan romantis seperti Hartono, tetapi Ryan memiliki ketenangan dan ketulusan. Mereka pertama kali saling jatuh cinta adalah karena menghadapi pertarungan bersama-sama. Sekarang mereka mengalami masa-masa kritis bersama, maka menjadi lebih menghargai dibandingkan orang lain. Saat melihat mereka berdua begitu saling percaya, Tracy merasa gembira dari lubuk hatinya. Kondisi Windy juga mengalami sedikit kemajuan setelah dioperasi oleh Dr. Heidi. Tapi Dr. Heidi mengatakan bahwa kondisinya membutuhkan waktu untuk menjalani pengobatan secara bertahap. Efeknya tidak bisa langsung terlihat sekarang. Tapi meskipun demikian, Dani tetap merangkul harapan yang besar, juga khusus mengunjungi Tracy dan Daniel untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya pada mereka. Sepertinya semuanya berkembang ke arah yang baik, tetapi keberadaan Lorenzo dan tabib dewa tetap tidak ditemukan. Sekarang bukan hanya Jasper, bahkan Jeff juga kehilangan kontak. Tampaknya pelacakan Carlos juga mengalami kemacetan, terjebak dalam suatu kondisi sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Seperti yang dia katakan, sudah sebesar ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesulitan. Tracy tidak tega mendesaknya, hanya bisa memikirkan cara untuk menghubungi Jeff, tapi dia segera menyadari bahwa sekarang bahkan Jeff tidak bisa dihubungi, karena itu bisa membongkar keberadaan mereka dan membawa bahaya bagi Lorenzo. Dalam sekejap dia memasuki jalan buntu. Tracy khawatir setiap hari, tapi hanya bisa berpura-pura optimis dan tegar di hadapan Daniel dan anak-anak, sengaja memperlihatkan sikap tidak peduli untuk memperbaiki suasana. Saat mengetahui kondisi ini, harapan Ryan dihancurkan lagi.
Hatinya sangat gelisah, sekarang hanya bisa memikirkan cara untuk mencari dokter terkenal, lihat apakah masih ada ahli medis lainnya. 5 hari berlalu dalam sekejap, kondisi Daniel sudah jauh lebih baik. Sekarang bukan hanya bisa turun dari ranjang, tetapi juga bisa mengurus diri sendiri. Hanya saja makanan setiap harinya tetap harus diperhatikan. Tracy memasak berbagai jenis bubur untuknya setiap hari. Awalnya Daniel masih makan dengan nikmat, sekarang dia mau muntah kalau melihat bubur. Kadang dia diam-diam mencuri makanan lain tanpa sepengetahuan Tracy, tapi para pelayan di rumah segera melaporkannya pada Tracy. Tracy membawa sendok sayur dan berlari mencari Daniel dengan marah. Satu tangan diletakkan di pinggang seperti seekor kucing liar kecil yang marah. Daniel segera mendorong makanan di hadapan Ryan, juga memukul berat kepalanya dengan kesal. Dasar bajingan, selalu mencuri makan, bahkan ingin menarikku untuk makan bersama. Apakah aku orang yang seperti itu? Sudut mulut Ryan berkedut saat tidak berdaya, hanya bisa mengakuinya. Mulutku gatal, akulah yang ingin makan, aku bersalah. Kamu, kemari. Tracy melototi Daniel dengan marah. Bukan tidak memberimu makan. Sekarang harus jaga makan, tahu tidak? Saat ini, kamu tidak boleh makan sembarangan. Lukamu masih belum sembuh. Tahu. Daniel terus mengangguk sangat patuh. Sungguh patuh. Mari turun untuk makan bubur. Tracy berjinjit mencium dagunya lalu pergi lebih dulu. Daniel menghela nafas dengan tidak berdaya, menoleh melihat saus iga yang ada di hadapan Ryan dengan berat hati. Hatinya sangat sedih. Dasar, apa gunanya punya banyak harta? Tidak punya tubuh yang sehat, sama sekali tidak bisa menikmatinya. Harus sehat. Saat ini Daniel memikirkan tentang prinsip masa tua dalam hatinya. Dulu Tuan Besar mengomel di telinganya setiap hari. Dia terus merasa menyebalkan, mengira bahwa dirinya tidak akan pernah memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia bahkan merasa bahwa meski sudah berusia 70-80 tahun, dia tetap akan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Tapi sekarang tidak ada yang bisa melawan kehendak Tuhan. Masa-masa yang sulit berlalu 3 hari lagi, kondisi Daniel sudah jauh lebih baik. Sekarang bukan hanya bisa bergerak dengan leluasa, setiap hari juga bisa meluangkan beberapa jam untuk mengurus pekerjaan. Lily dan Dr. Heidi melakukan panggilan video untuk membahas kondisi Daniel saat ini. Dr. Heidi mengatakan bahwa pada dasarnya dia sudah boleh makan dengan normal, asalkan jangan terluka lagi dan jangan terlalu lelah. Lily menyampaikan kabar ini pada Daniel. Daniel sangat gembira, langsung menyuruh Bibi Riana menggoreng steak, memasak sup ikan, memanggang kalkun, menyiapkan berbagai jenis makanan enak. Bibi Riana segera meminta para pelayan di dapur untuk mempersiapkannya. Hari ini suasana hati Daniel baik, memberi instruksi pada Hartono untuk pergi menjemput anak-anak, membawa ke-6 anak ke villa sisi selatan untuk makan bersama malam ini, juga bilang akan membawa mereka ke puncak bukit untuk bermain kembang api setelah makan. Hartono segera melaksanakan, juga memberitahu bahwa hari ini Naomi keluar dari rumah sakit. Ryan dan yang lainnya akan segera tiba di rumah. Begitu mendengarnya, Daniel memanggil mereka semua datang ke sini, juga menyuruh pelayan untuk menyiapkan tempat makan di taman, mengadakan pesta makan malam di villa sisi selatan dan villa sisi utara. Saat mendengarnya, Hartono sangat senang, bergegas pergi mengundang semuanya. Bibi Riana dan para pelayan juga sangat gembira, segera pergi mempersiapkan. Sudah lama tidak mengadakan pesta di villa, semua orang ingin bersenang-senang. Dalam sekejap suasana villa sisi utara seperti mau mengadakan pesta pernikahan. Semua orang sibuk. Ada yang bertanggung jawab mendekorasi villa, ada yang bertanggung jawab membeli barang-barang, ada yang mempersiapkan makanan, juga ada yang sibuk pergi menjemput anak-anak.
Saat melihat suasana yang begitu menggembirakan seperti mau merayakan tahun baru, juga melihat semua orang begitu senang, bahkan Daniel yang selalu tampak dingin memperlihatkan senyuman, Tracy pun tidak tega menghentikannya. Apakah senang? Daniel merangkul Tracy melihat para pelayan mendekorasi di taman. Senang. Meski berkata seperti itu, tapi Tracy sedikit memaksakan diri untuk tersenyum. Sudah berlalu 8 hari lagi, sekarang hanya tersisa 18 hari sampai hari yang dikatakan Dr. Heidi. Masih belum ada kabar apapun dari tabib dewa. Dia sungguh tidak bisa merasa senang. Meskipun Daniel terlihat cukup semangat selama beberapa hari ini, tetapi sebenarnya dia semakin kurus, sekarang lebih kurus dibandingkan sebelum terluka. Tracy sangat sedih melihatnya, tapi sepertinya Daniel tidak peduli, malah menjadi optimis dan ceria, lebih ramah dan akrab dengan setiap orang, juga tidak begitu marah pada Rian dan Hartono lagi. Mungkin dia sendiri juga tahu bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Saat memikirkan hal ini, hati Tracy sangat sedih. Aku ingat, dulu kamu pernah membuat satu masakan. Namanya ayam kung pao. Rasanya enak. Hari ini kamu tidak berencana untuk memperlihatkan kemampuanmu. Karena gembira, Daniel memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan permintaan pada Tracy. Masih perlu kamu katakan. Tracy memelototinya lalu berkata sambil tersenyum. Aku sudah meminta Bibi Riana untuk bantu mempersiapkan bahan-bahannya. Aku akan membuatnya setelah Rian kembali. Bagus sekali. Daniel sangat gembira malam ini, sepertinya benar-benar mau mengadakan pesta pernikahan. Papi, Mami, Paman, Bibi. Saat ini Hartono dan Paula membawa anak-anak pulang. Taman langsung menjadi sangat ramai. Sekelompok bocah berlari ke arah mereka. Daniel membungkuk membuka kedua lengan untuk menyambut mereka. Awalnya Carlos dan Carla ingin masuk ke dalam pelukannya, tapi dihentikan oleh Carlos. Hati-hati dengan luka papi. Kedua anak langsung mengerem berjongkok di tempat kebingungan. Dan saat ini ketika bocah cilik lain sudah masuk ke dalam pelukan Tracy, bermanja-manja saling berebut untuk menceritakan hal-hal menarik yang terjadi di kelas hari ini. Si elang Roxy terbang berkeliaran di atas, berseru beberapa kali lalu hinggap di dahan pohon. Carlos, Carla, kemari. Daniel memanggil anak-anak. Ketiga anak berjalan menghampiri, masuk ke dalam pelukannya dengan hati-hati, tidak berani menyentuh lukanya. Apa papi sudah sembuh? Carla menyentuh wajah Daniel dengan tangan kecilnya, bertanya dengan pelan. Apa cakalang? Lukanya masih sakit?